Sobat Ambiar, ada dokter keren banget. Oh ya? Dari Cianjur. Dia memberikan pengobatan gratis buat pasien-pasien. Oh iya? Masya Allah. Keren ya, ini sangat mulia pengabdiannya, sekali aduh, ya. luar biasa. Ya. Tapi penasaran, maksudnya untuk operasional, untuk biaya hidup beliau tuh gimana? Bagaimana gitu. Tapi ini pertanyaannya ya. Udah nikah belum? Udah nikah belum? Udah Nanti nikah? kita tanya. Tanya. Emang kenapa kalau belum nikah? Ya kan dari sikapnya, dari perilakunya udah sangat mulia sekali. Memuliakan orang lain sangat bagus sekali. Ya kan pastinya insya Allah bisa memuliakan istrinya suatu saat. Iya. Ini bener bagus juga sih ya. Iya. Makanya kita hadirkan. Seorang dokter yang begitu inspiratif dari Cianjur, Jawa Barat. Dr. Yusuf Nugraha. Assalamualaikum dok. Halo dokter. Selamat pagi, Wilujeng Enjing. Sami-sami. Silakan Wilujeng dokter. Sumping. Sini, dokter. Selamat datang di pagi-pagi Ambiar, Selamat datang, Dr. dokter. Yusuf Nugraha. Dokter Yusuf Nugraha, bajunya kita couple ya dok. Ya. Tapi ngomong-ngomong udah punya istri dok? Alhamdulillah. Oh sudah, oh maaf deh dok. Maaf istri, maaf. Ada rencana nambah? Satu aja cukup. Satu aja ya. Wajib satu ya. Satu aja dok. Satu Iya, ya, satu satu aja aja nggak nggak habis-habis. Tuh. Ya ampun sih. Dokter, keren sekali memberikan pengobatan gratis. Semoga memberikan inspirasi buat yang lainnya. Ya. Tapi ya barangkali ada alasan tersendiri. Tapi sebelumnya kami semua di sini mengucapkan Terima kasih dokter. Kita Sudah lihat menyempatkan bagaimana waktunya datang ke sini. cerita inspiratif dari Cianjur, Dr. Yusuf Nugraha. Dr. Yusuf Nugraha. Iya, amazing banget. Luar biasa. Dokter keren sekali. Dokter keren Sebelum sekali, dokter menjelaskan, tadi ada beberapa sistem, nama sistem ijab kabul, kemudian segala macam lah ya, pengobatan gratisnya. Tapi kalau ngomongin pengobatan gratis, alasan ya pasti jelas. Ini tentu saja alasan kemanusiaan. Tapi latar belakangnya itu apa? Ya, latar belakang saya membuat suatu program ijab kabul biaya berobat dengan sesuai kemampuan dan juga gratis bagi yang tidak mampu. Itu pertama bahwa di lapangan ya, pertama kita harus apresiasi dulu ya terkait dengan program CKN atau BPJS ini ya gitu, karena BPJS ini sangat membantu. Sangat. Jadi tetap Sangat, menggunakan sangat BPJS membantu. walaupun Ya. mendapatkan gratis pengobatan gitu. Dok. Pertama memang pemerintah ini sekarang sedang menggalakkan universal coverage ya. Jadi diharapkan seluruh masyarakat Indonesia ini mempunyai jaminan kesehatan BPJS. Iya. Nah, tetapi di lapangan ya, jadi BPJS itu sistemnya ada 3. Jadi ada pertama yang penerima bantuan iuran, Ya. yaitu orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Ya. Ya. Tapi tentu saja pemerintah tidak bisa membayar semuanya, Ya. ya, karena mungkin terkait dengan anggaran. Ada juga masyarakat yang dibayar oleh perusahaannya, gitu ya. Nah kemudian ada juga masyarakat yang mandiri, gitu, yang bayar sendiri. Ya. Nah di lapangan permasalahannya adalah ketika masyarakat yang bayar mandiri ini juga ada beberapa yang terkendala biaya, gitu ya. Mereka nggak bisa bayar iuran, gitu ya, karena mungkin banyak hal. Mereka harus bayar untuk sekolah, untuk makan dan Kondisi sebagainya, ekonomi lah intinya. kondisi ekonominya. Sehingga akhirnya yang mandiri inilah mereka tidak punya BPJS, tidak punya jaminan kesehatan, Ya. dan ketika sakit mereka lah yang yang agak kesulitan gitu. Nah dari situ saya berpikir bahwa cukup banyak masyarakat yang memang perlu bantuan. Nah hadirnya program ini yaitu salah satunya untuk membantu pemerintah juga. Jadi bahwa kita sama-sama gotong royong ya untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Lantas apa yang dimaksud dengan program ijab kabul pengobatan dokter itu seperti apa? Jadi kalau misalkan semua pasien ya kita ada yang namanya program ijab kabul dulu dari awal gitu ya. Jadi kita tanyakan dulu ya pasien mampunya berapa ya. Nah kemudian di situ nanti kita ada ijab kabul dulu ya. Jadi kadang-kadang kemarin ada pasien yang mampunya 10.000 kita layani juga. Kemarin ada tukang parkir, mohon maaf ya, yang dok saya dari pagi saya nggak dapat parkiran gitu ya. Saya hanya 5.000 gitu kan seperti itu. Ya di situ saya ijab kabul dulu ya, betul nggak 5.000? Jangan sampai 5.000 ini nggak punya buat di rumah gitu kan seperti itu. Nah juga ada beberapa yang memang betul-betul tidak mampu gitu ya, betul-betul Itu saya digratisin tidak sama mampu. dokter Nah ya? itu semuanya gratis. Dok maaf saya potong sebentar ya. 5.000 atau 10.000 yang mereka akui itu apakah sudah termasuk dengan obat-obatan? Itu seluruhnya. Jadi pemeriksaan dokter, obat-obatan, kalau memang perlu rawat inap
gitu ya. Sampai rawat inap. Sampai rawat inap. Oke, baik. Ijab kabul di sini dalam arti kata kejujuran berapa yang dimiliki. Dalam arti kata bukan hanya kejujuran hanya memiliki uang senilai 5.000 atau 10.000, tapi adakah uang 5.000 dan 10.000 yang ia miliki nanti kemudian hari. Jangan sampai berobat kemudian pada akhirnya nanti nggak punya uang di kemudian hari. Dok, lantas kalau misalnya rawat inap dia tidak memiliki uang atau ini jelas bagi orang yang tidak mampu. 10.000 jelas tidak akan bisa mengcover apapun. Biaya operasionalnya dokter dari mana? Itu yang saya bilang bahwa saya pun di luar nalar ya. Gitu. Jadi kalau misalkan matematika manusia ini ternyata berbeda dengan matematika Allah. Gitu ya. Kalau matematika manusia mungkin 10 dikurangi 10, 0. Atau 10 dikurangi 11 jadi minus 1. Tetapi matematika Allah ternyata 10 dikurangi 11 bisa jadi 1 juta atau 2 juta. Ini yang mungkin di luar nalar manusia gitu ya. Jadi saya pun ketika berpikir bahwa ini ternyata saya bisa sampai saat ini gitu ya, masih berjalan sudah 17 tahun. Wow. 17 tahun program ini berjalan. Tetapi alhamdulillah saya tidak pernah merugi ya. Bahkan klinik yang bahkan klinik yang pertama saya dirikan hanya ukuran 4x3 ya, sekarang sudah 2 lantai gitu ya. Wow. Ya itu ya guys ya, ternyata memberi itu tidak membuat kita jadi miskin ya guys. Ya. Jadi yang paling pertama jangan takut dulu untuk bermimpi, jangan takut dulu untuk memberi gitu kan. Kadang-kadang ada dari kita dari awal sudah hitung-hitungan gitu ya. Kalau saya ngasih bagusnya kita memberi di saat kita tidak punya. Exactly, that's the key. Jadi kadang-kadang kita berpikir dulu, kalau saya begini nanti saya rugi. Saya bilang itu seperti apa. Jadi jalani aja gitu ya, jalani aja dan ada sesuatu yang mengatur di atas kita gitu ya, seperti itu. Tapi pernahkah dalam satu kondisi betul-betul diuji? Saya ini berbicara dalam kata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang betul kita tidak akan pernah bisa memahami matematikanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian dalam arti kata titik terendah sampai benar-benar ini saya benar-benar tidak ada dana apa yang harus saya lakukan. Pernah nggak seperti itu dok? Ya seperti tadi yang Mbak Maria bilang ya, bahwa dalam keadaan susah ini betul-betul kita diuji ya. Kadang-kadang kalau kita banyak kita memberi mungkin itu hal biasa ya. Tapi ketika kita sulit, nah disitulah betul-betul kita diuji gitu kan, seperti itu. Ada satu kondisi di mana waktu itu pandemi ya, pandemi COVID-19 ini, di mana pada saat itu banyak sekali masyarakat yang di PHK. Di PHK sehingga mereka tidak bisa menggunakan BPJS kesehatannya. Ya, kemudian juga mereka untuk penyakit-penyakit yang lain kan tidak di tidak di cover ya, sehingga mereka akhirnya berobat. Nah di situ juga pada saat itu kondisi kita juga sedang kesulitan ya. Nah disitulah mungkin kita sampai mengumpulkan semua karyawan gitu ya. Kemudian kita bikin komitmen gitu ya. Oke, kita jalan nggak dengan seperti ini gitu ya. Nah di situ kita sempat menguras tabungan ya, kemudian juga kita bisa menghemat segalanya gitu. Sampai dengan keluarga pun saya sampaikan bahwa ini kondisinya seperti ini, tetapi banyak orang-orang di luar sana yang keadaannya lebih sulit dari kita gitu ya. Dan alhamdulillah keluarga paham, anak-anak saya juga paham gitu ya. Jadi ayo ayah bantu gitu. Jadi saya sangat disupport sekali dengan keluarga ya. Jadi itu mungkin menjadi kekuatan juga buat saya bahwa sekali lagi jangan pernah takut untuk memberi ya, jangan ragu untuk kita berbuat baik. Insya Allah luruskan niat, ada Allah gitu ya. Seperti itu. Dok kalau boleh tahu dokter ini dokter spesial atau dokter umum ya? Saya dokter umum. Lulusan mana dok? Saya di Fakultas Kedokteran Unjani. Dokter, apakah dokter hanya sendirian saja di sana atau ada tim dokter? Ada tim dokter yang lain? Saya membuat klinik, di situ ada 10 dokter. 10 dokter. Dan mereka bersama-sama bergandengan tangan untuk memberi juga? Ya. Oh wow. Dok kalau boleh tahu nama kliniknya apa? Klinik Harapan Sehat. Klinik Harapan Sehat Cianjur. Cilaku Cianjur.
Semoga klinik ini terus menjadi klinik yang besar, memberikan begitu manfaat dan berkah bagi banyak orang. Seluruh dokter dan tenaga kesehatan diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kita memberikan satu artikel yang luar biasa dari dokter. Sehat badan, sehat alam. Kisah dokter di Cianjur yang rela dibayar dengan sampah botol plastik. Ini apakah memang pengalaman atau pada akhirnya dibuat menjadi sebuah program? Ya, jadi untuk pasien tidak mampu, ya saya berikan gratis, tetapi saya tidak mau membuat mentalitas kita mentalitas meminta. Minta. Ya. Saya ingin agar bagaimana mereka tetap diberi, tapi mereka tetap berusaha. Ya. Nah di situ saya mengkolaborasikan ya sistem gratis ini dengan ada 2 cara ya. Satu dengan masalah mereka bisa bayar dengan 10 botol plastik bekas. Kenapa sih 10 botol plastik bekas? Karena permasalahan dunia saat ini adalah masalah global warming, masalah pemanasan global, yang mungkin kita di sini belum sampai berpikir ke sana, gitu kan? Artinya kita ngomongin ekonomi, ngomongin apa, tapi kalau udah lingkungan hancur, kita mau tinggal di mana, gitu ya? Nah, bahwa kita tahu bahwa sampah plastik ini butuh 500 tahun untuk bisa terurai. Nah, kalau dia tidak terurai, maka dia akan masuk ke dalam laut, ya. Dan negara kita termasuk negara ketiga ya menjadi pengumpul sampah di laut ya. Itu akan masuk ke mikroplastik dan juga bisa merusak tubuh kita. Betul. Dan yang kedua, saya selain ketika mereka dengan botol plastik bekas, mereka juga bisa gratis dengan cukup ikrar Pancasila. Gitu. Maaf. What? Boleh diulang dong? Ikrar Pancasila. Iklan Pancasila. Ikrar. Jadi mereka sila per sila Pancasila mereka hafal. Hafal. Jadi ketika nanti di ruang praktek saya salaman, ya, yuk bisa nggak Pancasila ikrar? Gitu. Jadi 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan, 3 persatuan dan sebagainya. Nah kenapa saya sampaikan saya harus bilang tentang Pancasila, tentang nasionalisme, karena ini adalah saya pikir dasar kita untuk bisa menjadi negara maju. Kalau kita mengamalkan Pancasila, saya pikir Indonesia nggak akan ada yang kelaparan, Indonesia tidak akan ada yang kesulitan, orang tidak akan ada yang berantem, gitu ya. Kemudian juga tidak ada orang yang akan ditolak, ya sakit ketika dia berobat. Gitu. Dokter seperti ini yang harus diviralkan. Yang harus dicari dan harus diviralkan. Ini yang harus diangkat memang. Dan mengingatkan kita terutama buat anak-anak didik kita. Anak sekarang kan taunya kan lagu-lagu ini. Mereka lupa Pancasila coba apa lupa ya Iya kan? betul. Luar biasa dokter. Luar biasa loh. Saya sampai Kita nggak kepikiran. Kita saya nggak sampai kepikiran ke sana speechless loh. sekali. Sama sekali. Dokter ini memberikan solusi, kemudian ternyata memberikan solusi bagi 2 permasalahan yang berbeda sekaligus. Bagi penyakit sang pasien, kemudian bagi penyakit dalam tanda kutip yang ada di planet bumi ini, terutama sampah. Jadi 2 solusi bisa teratasi sekaligus ya. Tapi dok, aku penasaran. Sekarang kan dokter mungkin banyak tahu di media ya. Begitu banyak dokter-dokter yang macam-macam gitu. Ya kan, dan bagaimana mereka juga bisa menjadi influencer. Apa yang diharapkan sama dokter? Sementara dokter tugasnya memberi dan memberi kepada masyarakat. Apakah dokter juga kecemplung langsung di dunia sosial media dan memberikan influence ataupun edukasi kepada dokter-dokter lainnya mungkin dan menjadikan influencer yang bagus gitu buat mereka? Ya, saya beberapa kali diminta oleh Fakultas Kedokteran ya untuk menjadi narasumber ya di Fakultas Kedokteran Unjani, kemudian di Fakultas Kedokteran Unpad juga. Ya. Jadi saya juga membimbing para koas juga ya dokter-dokter muda juga di klinik. Jadi tentu saja di situ saya ingin bagaimana mereka di lapangan seperti apa. Gitu ya. Jadi saya minta agar bahwa dokter ini adalah profesi yang mulia, ya, yang harus dijaga marwahnya. Ya, dan di situ bukan hanya dokter itu hanya masalah uang, ya, bukan hanya masalah materi, tapi di situ adalah masalah kemanusiaan. Gitu ya. Jadi saya ingin agar bahwa kita punya profesi yang bisa membantu orang, ya, jangan sampai disalahgunakan, gitu seperti itu. Sesuai dengan sumpah dokter. Dengan sumpah Dokter adalah pengabdian. Ya betul. Dokter kita mau kasih lihat juga. Ini salah satu cara juga yang diberikan alternatif lainnya dari Dokter Yusuf Nugraha. Selain bayar seikhlasnya, Dokter Yusuf Nugraha pun membuka pembayaran gratis dengan cara mengaji satu juz Al-Quran. Ini banyak dok, pasien akhirnya mereka 1 juz mengaji depan dokter. Sebetulnya poinnya saya ingin memberikan kemudahan.
ya. Artinya Oke. saya tidak mau mereka itu sulit untuk bisa mengakses kesehatan. Oke, Jadi mereka bisa pakai apa aja. pilihannya Nah, banyak ya? Banyak. Kebetulan di daerah saya itu banyak pesantren-pesantren gitu. Nah kebetulan saya dekat dengan para ustadz-ustadz di sana, pimpinan pondok pesantren. Kemudian, Dok, bisa nggak kalau ngaji silahkan, gitu ya. Oke. Dok, jadi artinya kita tidak eksklusif untuk satu agama ya. Paham. Artinya saya bahwa ini adalah memberikan kemudahan aja. Ya. Kalau mereka ingin melakukannya apa silahkan. Oke. Ya, mereka mau seperti apa? Mau mangga. ngumpulin botol, terserah. Boleh, iya. Mereka mau ikrar Pancasila, boleh. Boleh. Kemudian Mengkaji hafalan Al-Quran, satu juz Al-Quran, boleh. terserah. Bahkan sebetulnya bukan satu juz ya. Kadang-kadang kalau satu juz terlalu lama ya gitu ya. Kadang-kadang di situ Satu ayat aja juga. Al-Fatihah aja. Ya, satu surat. Ya, jadi Pokoknya ada usaha dari mereka. nah itu poinnya adalah ada usaha dari mereka. Jadi mereka tidak jangan sampai mereka tangan di bawah gitu. Karena itu mentalitas yang tidak baik buat bangsa kita gitu. Setuju, Dok. Dokter Yusuf Nugraha, seorang dokter yang luar biasa dari Cianjur, Jawa Barat. Hanya meminta hal simple dari pasiennya, termasuk ikrar Pancasila, mengingatkan kita dengan sila kelima yang menjadi pertanyaan kita semua. Bahkan sang dokterlah yang menjadi solusi dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi RPR. Klik.